ke beberapa tempat khusus. Hanya Prabu Siliwangi yang masuk. Dan orang-orang tertentu saja yang bisa. Karena itu tempat untuk menuju ke tempat jauh dalam sekejap mata dan gerbang ke dimensi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kali ini kita akan coba untuk menguak sebuah misteri yang namanya sangat familiar, sangat menggema di tanah Pasundan khususnya Karawang, yaitu tentang Kuta Tandingan. Wallahu alam, ada misteri apa, ada sebuah sejarah apa di dalamnya. Mudah-mudahan dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nurut Cahaya Nirwana, diizinkan bisa menguak sedikit misterinya tentang Kuta Tandingan. Dan Allah meridhoi, dan guru saya pun Sang Hyang Nurut Cahaya mengizinkannya, karena tanpa izin dari guru saya, tanpa ridho dari Allah, itu tidak akan bisa. Ini hanya sebuah konten hiburan yang tidak perlu diperdebatkan, tapi perlu di-share dan subscribe. Iya. Ya, mungkin untuk di luar sedulur semuanya yang di luar Karawang itu mungkin tidak paham, tidak tahu tentang Kuta Tandingan. Itu kalau di sini tuh ya sangat keramat ya, tidak sembarangan, karena kalau yang datang ke sana niatnya tidak baik ya mungkin nggak bisa pulang kembali. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan sedikitnya kita bisa menguak, karena segala sesuatunya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di saat datang ke suatu tempat, tetap adabnya, sopan santunnya, tata kramanya dipakai. Jangan adigang, adigung, adiguna, jangan sombong, jangan merasa saya lebih besar, saya orang yang hebat, segala macam. Itu sifat iblis. Oke, langsung aja kita akan coba menarik penunggu dari Kuta Tandingan yang berkenan untuk bercerita, yang diperkenankan untuk bercerita. Mudah-mudahan penjaga dari Kuta Tandingan sendiri yang masuk untuk mediator dengan izin dan perintah dari Sang Hyang Nurut Cahaya bersedia masuk untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Netralisir untuk mediator, semua penyusupnya hancur lebur selain dari penjaga utama Kuta Tandingan tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. Wali qolul hajatina, dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nurut Cahaya, silakan penguasa Kuta Tandingan, penjaga utama Kuta Tandingan masuk dalam tubuh mediator. Masuk tubuh mediator. Disinkronkan dengan tubuh mediator. Assalamualaikum. Disinkronkan. Diselaraskan dengan tubuh mediator. Hanya minjam raganya, tidak pikiran dan hatinya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Macan Kumbang. Hah? Saya Macan Kumbang. Macan Kumbang. Ya. Sampean penguasanya di sana? Ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu sampean. Ya, mengganggu. Ya. Ada apa? Jadi saya ingin lebih tahu tentang Kuta Tandingan. Pengen tahu dari sudut mana? Ya dari mungkin yang umum, nggak harus yang tentang lebih dalam, nggak harus, tapi yang umum saja, yang gampang dicerna oleh pikiran manusia. Kuta Tandingan. Asalnya dari mana itu nama Kuta Tandingan? Awal mula Karawang ini berjuang kuat dalam menggempur penjajah. Awal mula bertanding
adu senjata, adu otot, adu mistis. Berawal dari kota tandingan. Paham? Iya. Itu semua orang-orang sakti berkumpul di sana atau gimana? Ya, reuni di sana. Perencanaan perang ada di sana sebelum dibagi ke daerah-daerah setempat. Para jagoan-jagoan, pendekar-pendekar ada di sana. Berarti sejarahnya dalam berperang melawan penjajah. Ya, Itu setelah kerajaan Prabu Siliwangi atau sebelumnya? sebelum Prabu Siliwangi dan pada masa Prabu Siliwangi. Tempat Nah. keramat Oh, itu emang tempat itu sudah ada dari dulu. sudah ada dari dulu. Emang Prabu Siliwangi pernah ke sana? Pernah singgah di sana, pernah mengomando di sana, Pernah bertanding juga di sana atau gimana? memberi perintah kepada prajurit-prajurit untuk bertempur. Nah, kalau sampean di bawah naungan siapa? Mohon maaf. Kerawang itu di bawah pimpinan Prabu Siliwangi semua. Iya. Tidak ada yang tidak. Karena Kerawang ini dalam lingkup kerajaan Pajajaran terakhir kalinya. Sebenarnya dulu yang dikuasai beberapa kerajaan silih berganti. Tapi yang paling akhir adalah Pajajaran. Nah, itu sampai sekarang kan jadi sebuah tempat yang keramat, yang ya bisa dikatakan disucikan ya. Orang yang perilakunya tidak baik, yang niatnya tidak baik itu di sana ya celaka, wallahu alam. Itu harus punya adat seperti apa yang harus datang ke sana itu? Sopan santun. Sopan santun. Karena untuk menghargai tempat itu, karena awal mula perjuangan, termasuk tempat itu. Jadi ya, orang-orang generasi sekarang yang tidak tahu tentang tempat itu, berperilaku sembarangan ya, ada resikonya. Iya. Kita karaokean di masjid, kamulah karaokean di masjid pasti ada resikonya. Iya. Bisa aja dikeroyok orang satu rumah, satu kampung, karena tidak punya sopan santun. Apalagi tempat awal mula perjuangan. Kota Kerawang ini memperjuangkan tanah Indonesia. Jangan macam-macam. Iya. Nah, ini salah satunya membuat acara seperti ini kan biar nanti yang lain bisa melihat, menghargai sebuah sejarah, bukan menghargai tapi lebih menghormati sebuah tempat, Seperti itu. menghormati daerah yang harus bukan hanya daerah tertentu ya, tapi semua daerah yang kita datang harus sopan, harus mengikuti tata kramanya. Ya, Nah, tapi banyak orang-orang yang belajar mencari keilmuan itu datang ke sana. banyak. Tujuannya untuk apa mereka? Ya untuk sakti apalagi. Sakti, tapi masih makan nasi. Nasi itu makanan pokok. Ya, siapa tahu kalau sudah datang ke sana udah sakti, udah nggak usah makan apa-apa, masih hidup. Tidak bisa. Semua ada aturannya. Sesakti apapun makan tetap nasi. Tidak makan kayu. Apalagi batu. Itu yang memberi kesaktian sampean atau siapa? Ya dia mintanya kemana? Kalau ke jin ya jin yang memberi. Saya enggak tertarik dengan orang-orang seperti itu. Biarkan saja. Nah, selain seperti itu ada juga kan ada goa yang katanya yang satu tembus ke Mekah, yang satu tembus ke tempat pesugihan. Itu apakah benar adanya seperti itu? Ada. Itu untuk tembus ke beberapa tempat khusus. Hanya Prabu Siliwangi yang masuk. Dan orang-orang tertentu saja yang bisa.
Karena itu tempat untuk satu, untuk menuju ke tempat jauh dalam sekejap mata dan gerbang ke dimensi lain. Nah ini untuk kehidupan dahulu yang terjadi Kuta Tandingan itu seperti kampung biasa atau hanya sebuah padepokan yang ya karena saya sendiri nggak tahu, bisa diceritakan? Ya dulu tempat ngumpul, tempat mengatur strategi. Ya kalau sekarang sudah ada kampungnya, sudah ada penduduknya. Lebih tepatnya titik utamanya tuh di titik mana? Mau tahu? Mau tahu enggak? Ya kalau boleh diberitahu ya silakan. Main ke sana nanti panggil saya lagi. Mau saya kasih tahu lah situ enggak tahu. Aneh-aneh. Nah kalau saya ke sana dapat apa saya? Ya maunya apa? Katanya pengen tahu titiknya. Ya nanti panggil saya lagi. Iya, siapa tahu Nanti dapat saya kasih tahu. oleh-oleh ya jeruk. Ada, ada pasar, ada. Tinggal beli. Apa susahnya bawa duit yang banyak? Iya. Apakah ada sesuatu? Bukan ada sesuatu ya, karena dari saya baca artikel pun di sana tuh ada semacam kerang. Apa dulu laut itu nyampe ke sana atau gimana? Pulau Jawa itu dulu ya terendam air. Kerang-kerang dimanapun ya ada, tidak cuma di Kerawang saja. Pesisir-pesisir pantai itu ya pasti banyak kerang. Nanti pernah. Ya, pernah terendam. Pusaka yang utama yang di Kuta Tandingan itu yang kalian jaga, pusakanya bentuknya apa? Tapi jangan diambil. Ya, Itu buat keseimbangan. Apa saya ada niatan buat mengambil? Ya enggak ada. Saya tahu Salwen itu enggak doyan seperti itu dan menghargai. Tidak akan saya sebutkan. Intinya itu sebagai penyeimbang ya. Penyeimbang sebagai paku. Paku bumi yang Karawang. Iya, nanti kalau saya sebutkan ya banyak yang mau nyaput. Yang buat rekan-rekan, buat dimanapun, bukan hanya di Karawang. Biasanya tempat-tempat yang dimistiskan, tempat-tempat yang dikeramatkan itu ada sesuatu yang benar-benar sangat dijaga keasriannya. Ada sesuatu yang untuk penyeimbang daerah tersebut. Orang-orang yang rakus akan kekuasaan, akan kekuatan, ya bila mohon maaf ya, bila perlu berpikir kembali. Jangan sampai dengan kalian mementingkan diri sendiri mencelakai semuanya. Banyak tempat-tempat lain. Ya nanti pusaka itu diambil jadinya ya dan bencana turun nggak nampung, nggak seimbang. Ya, itu biasanya ditanam sama waliullah ataupun orang-orang terdahulu untuk pageran ya. Ya untuk pagar, untuk pemagar, karena ada orang-orang iseng ya yang mengambil benda gaib, nggak taunya itunya ketarik, ya udah buminya goncang. Ya yang repot ya para wali kadang repot, kesusahan itunya diambil harus nancepin lagi. Ya nanti mudah-mudahan pulang dari sini sama-sama kita berdoa biar yang jaga paku bumi khususnya di Karawang energinya bertambah, powernya bertambah, mempertahankannya. Amin. Jika ada yang usil ataupun ingin mengambil paku bumi itu ya penyeimbang ya. Bahasanya mungkin paku buminya Karawang. Mudah-mudahan dengan izin guru saya beliau Sang Hyang Nursawana semua mental semua. Jika ada yang mengambil ya nyawanya meninggal pun jangan masalah karena itu berbuat zolim ya. Ataupun ya edan atau segala macam ya itu kuasa Allah. Intinya mudah-mudahan tidak bisa diambil kecuali emang sudah waktunya untuk diambil untuk nanti kejayaan Nusantara. Alam. Paku bumi itu ada 2. Kalau kamu pengen tahu. Silakan dijelaskan. Benda. Suatu benda, apa aja benda yang digunakan sebagai paku bumi. Entah itu pohon, entah itu cuma sebatang kayu,
ataupun itu keris, tombak, dan lain-lain, itu yang bentuk benda. Dan yang satu lagi manusia. Manusia. Ya, itu juga sebagai paku bumi. Manusia yang baik. Contohnya ya para wali sebagai paku bumi. Orang-orang yang soleh, yang berbuat baik. Coba kalau nggak ada orang baik, bumi ini mungkin hancur. Karena ada seimbang. Yang baik dan yang buruk, perhatian yang buruk, maka akan hancur. Nah ini. Gimana? Jadilah kamu itu paku bumi. Amin. Doanya mudah-mudahan bisa. Ya buat siapa aja, berbuatlah baik, itu juga ikut menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Orang-orang yang soleh, soleha, yang doa-doanya mustajab, itu mereka juga menjadi paku bumi, dimanapun berada. Terima kasih atas wejangannya, atas pemberitahuannya. Nah ini kembali ke topik utama tentang putar tandingan. Ya. Di sana ada sebuah, konon katanya ada sebuah harta karun yang sangat luar biasa banyaknya. Tahu dari mana? Kan saya katanya. Kata siapa? Ya, kata orang-orang seperti itu. Tahu orang-orang. Kan saya nanya kebenaran kesampaian, apakah benar? Apa itu hanya tipu daya siluman jin yang biar tempat tersebut didatangi banyak orang, biar pakai merusak intinya segala macamnya, kan saya nggak tahu. Ya dengan seperti ini kan mudah-mudahan bisa terbuka hijab-hijabnya, ada yang dijaga, ada yang perlu dilestarikan, kan saya nggak tahu. Ya, mau saya cerita apa tidak? Ya mau nggak diceritakan? Kalau saya cerita membawa efek buruk apa enggak? Ya ceritakan yang harus lebih dalam, sama yang penting kayak sesuatu yang dijaga, yang tidak boleh dipublik atau segala macam. Intinya mewanti-wanti lah, silakan. Nggak harus dibuka sedalam-dalamnya. Ya mending nggak usah dibuka toh, biar orang nggak pada tahu ada apanya. Kan lebih aman. Daripada saya cerita, nanti malah banyak orang yang datang merusak, buang sampah sembarangan. Nah, mending nggak pada tahu aja, biarkan saja. Ya nanti kalau ada yang ngerusak ya kita berdoa aja, biar siapa tahu ya meninggal ataupun edan, kita. Ya udah, biarkan saja. Mending nggak usah dibuka. Nih ke sejarah-sejarah terdahulu. Untuk kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang ada di Karawang, mestinya yang ada di Sampean Kota Tandingan. Kata Sampean kan sudah beberapa kali ganti kerajaan. Ya. Nah, untuk daerah Kota Tandingan sendiri tuh setiap ganti kerajaan itu welcome, menerima atau ada perlawanan untuk menentang raja yang baru? Ya namanya zaman perang itu ya mau terima ndak terima ya dijajah. Dijajah ya dijajah aja. Mau gimana lagi? Dulu kan saling perang antara raja sini dan raja sana. Raja Wetan dan Kulon. Saling menghancurkan, saling menguasai kekuasaan. Ya itu ya sudah menjadi aturannya seperti itu. Ya itu boleh saya tanya? Itu ada teman saya kan indigo, ini kan pandangan seorang indigo, saya juga tidak tahu kebenaran seperti apa. Katanya penguasa Karawang itu ada pusatnya ada di Cikarang, seorang wanita yang biasanya di saat maghrib itu keluar, intinya keluar dari dimensinya melihat ke arah barat. Itu wanita siapa? Bukan. Bukan. Terus apa itu, bangsa apa? Itu banyak iblisnya. Banyak iblisnya. Iblis berarti? Iya. Bukan. Itu bukan penguasa berarti? Bukan. Itu hanya kamuflase saja. Kamuflase. Iya. Intinya menyesatkan ya? Menyesatkan. Nah itu menghadap ke barat mencari siapa? Tiap sore itu kan timbulnya matahari sore itu kan tanduk Tanduk iblis.
Makanya di saat sore hari ya waktunya sholat ya. Waktunya sholat ngapain keluar? Marip-marip. Kecuali ketemu temennya sama-sama iblis. Oke, terima kasih yang Mas An Kumbang. Mungkin ada yang perlu disampaikan, sampai mau menyampaikan pesan tentang hutan tandingan yang harus dilestarikan, dijaga untuk segala macam. Siapa saja itu kalau berwisata harus punya sopan santun, menghargai. Semua tempat itu kan dulu diperjuangkan oleh para pejuang dengan darahnya, yang mungkin zaman sekarang ya dianggap sepele, iya kan? Ya lah udah lalu, yang udah ya udah kan seperti itu. Padahal dulu memperjuangkan suatu tempat itu ya benar-benar tumpah darah, benar-benar tangisan darah. Ya harus tahu menghargai lah. Sopan santunnya, adabnya diutamakan. Siapa saja, tidak memandang agama, suku, ras. Siapa saja, di mana saja, utamakan sopan santun, tata keramanya diutamakan. Nah, seperti itu aja. Oke, terima kasih. Nah, untuk sampean kan Mas An Kumbang, selain sampean banyak pasukan yang Prabu Siliwangi di sana? Banyak. Sekarang buat yang lainnya. Siap. Apa sudah diislamkan sampean? Sudah. Yang sebelum diislamkan ada? Ada. Ya, yang belum diislamkan tetap jangan diislamkan. Mudah-mudahan Polri bertambah. Amin. Yang bertugas menjaga sesuatu di sana, baik itu paku buminya ataupun sampean yang di sana, yang di bawah naungan yang Prabu Siliwangi, di dalam naungan Sang Hyang Nursanwana, powernya semua bertambah 1000 kali lipat. Yang ingin mencabut paku bumi, yang ingin merusak kuta tandingan yang sangat dijaga kesuciannya dengan izin beliau, semuanya dipentalkan kembali. Setiap energi yang ingin mengambil ataupun sesuatu ilmu dari luar yang ingin mengambil, otomatis balik arah, menyerang balik kepada yang ingin mengambilnya. Semua pasukan sampean, semua bukan pasukan tapi teman-teman sampean maupun yang menjaga sesuatunya yang belum diislamkan, yang memang harus belum diislamkan, semua powernya bertambah 1000 kali lipat. Allah. Terima kasih bantuannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pertanyaan terakhir. Ini kan sedang ada pembangunan di daerah Kuta Tandingan. Apa kalian terusik? Ya sebenarnya terusik, cuma ya perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Oke. Mau bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Karena demi kemajuan daerah tersebut, ya plus minusnya ada. Jadi bukan masalah. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Nanti kapan-kapan main ke sana. Insya Allah nanti. Kita ngobrol lagi, tinggal panggil saja saya. Siap. Oke, terima kasih. Monggo kembali ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja ya, cukup sekian bukan cukup sekian ya, tapi pemahaman tentang sesuatu yang harus dijaga, bukan hanya di Kerawang, bukan hanya Kuta Tandingan, tapi di semua daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah kalian mungkin banyak, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan di pulau-pulau yang lainnya, yang di Malaysia, Singapura, yang lainnya juga punya sebuah tempat yang mungkin dikeramatkan. Yang dikeramatkan itu bukan hanya sebuah alasan karena dia angker, bukan, tapi segala sesuatu yang dijaga. Ya mungkin ada sesuatu paku bumi ataupun pageran yang menjaga kestabilan daerah tersebut. Kita nggak tahu ke dalam goib seperti apa, yaitu karena biasanya yaitu kenang-kenangan, bukan bisa dibilang kenang-kenangan, bisa juga sebuah pengorbanan perjuangan para wali Allah terdahulu, perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.